Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab itu siapa dan betapapun kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu sama kita. Itu sebabnya Quran ngajarin, manusia, hiduplah kalian bermasyarakat. Artinya lita'arofu, bergaul. Bergaul. Rumus pergaulan tuh sebenarnya simple kok. Begini nih, apa yang kita rasain gak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Itu rumus pergaulan tuh. Saya ulangi nih, apa yang kita rasain gak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Kalau dicubit kagak enak, jangan suka nyubit orang. Kalau dikatain gak enak, jangan suka ngatain orang. Kalau dihina nggak enak, jangan suka menghina orang. Tuh bergaul tuh. Bukan cuma orang harus ngerti perasaan kita, tapi kita juga mau belajar untuk ngertiin perasaan orang lain. Sebab kalau bergaul, orang aja suruh ngerti perasaan kita, bergaul model kayak begini, ujung-ujungnya baper. Seneng bercanda, dibecandain marah. Doyan ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Apa yang kita rasain gak enak, orang lain ngerasainnya juga sama. Bapak ibu saudara-saudara, nah cuma kita tahulah yang namanya bergaul tuh pasti membawa dampak baik dan dampak buruk. Bener apa enggak? Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalin. Apa aja pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalin. Ini aja nih yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya kali ini selesai dalam waktu 5 menit nih. Pidato di sini sampai jam berapa ini? Jam 2. Jam berapa? Habis asar. Lo ikut patungan goceng aja nawar. Saya tadi terharu begitu masuk masjid kita ini, saya disodorin piagam tahun 1999 yang meresmikan masjid kita. Selain umaro, para ulama, diantaranya yang tanda tangan di piagam masjid kita ini, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Tahun 2010 Kiai Zainuddin MZ untuk yang kedua kalinya datang ke masjid ini untuk tausiah. Betul apa tidak? 2011 beliau wafat. Persis 1 tahun dari masjid ini beliau wafat. Saya jadi ngeri datang ke sini. Bapak ibu saudara-saudara, pertama, pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalkan. Jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Apa iri itu? Nggak seneng ngelihat orang lain sukses, nggak demen ngelihat orang lain lebih berhasil dari dirinya. Lah tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, modar sekalian tuh. Padahal Nabi ngajarin kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Tuh ajaran Islam tuh. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Kalau dikasih.
Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa numpang, bisa minjem. Tetangganya punya bini baru, nggak boleh yang ini, nggak boleh lah. Tapi sebaliknya kata Nabi, kalau tetanggamu terkena bencana, mendapat musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Hari ini hampir 1 tahun saudara-saudara kita di Palestina, mereka habis-habisan dibombardir Zionis Israel. Puluhan ribu nyawa melayang sia-sia. Minimal kita doakan agar mereka diberikan kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di kampung nih, di tengah-tengah masyarakat, pasti aja ada orang yang punya penyakit iri. Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Penyakit irinya khawatir nular kepada diri kita. Sauki Bek dalam sebaik syair beliau pernah mengingatkan, man asara asrafa asa musarrafan. Siapa yang berkawan dengan orang mulia, dia bakalan ikut jadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, sekali-sekali sedikit pun dia nggak bakalan ikut jadi mulia. Karena itu saya titip pesan nih, adik-adik saya para remaja, pemuda, remaja Masjid Raya, masjid apa ini? Jatimulya. Para pemuda Jatimulya, para pemuda, para pemuda. Pepatah orang bijak mengatakan, kalau kamu mau tahu 15 tahun lagi kamu kayak apa, lihatlah teman-teman kamu sekarang ini. Kalau teman-teman kamu lebih banyak begundal, begundal apa tuh begundal? Bromo corah, preman, bajingan, tengik, maka 15 tahun lagi kamu tetap berada di majelis-majelis kemaksiatan. Tapi kalau teman-temanmu sekarang ini lebih banyak orang ahli ibadah, orang berilmu, orang baik-baik, maka dipastikan 15 tahun lagi kamu tetap berada di majelis-majelis kebaikan.